Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wahyu Gunawan dari PJKR Reguler C dengan NPM 41819191200113 dengan mata kuliah Sosiologi Olahraga dan dosen pengampu Dr. Dindin Abidin SPD MSI AIFO Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan coba menjelaskan atau memberi informasi tentang bab 1 atau modul 1 tentang perkembangan dan objek studi sosiologi olahraga. Baik, yang pertama ada pengertian sosiologi dan olahraga. Secara etimologis, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin, socius dan logos. Dari bahasa Yunani, socius artinya adalah kawan, dan logos artinya kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat, menurut Surjono Sukanto 2012. Dan menurut para ahli, yang pertama ada Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Dan yang kedua ada Abdul Shani, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan yang mencakup berbagai fenomena, aspek sosial dan hubungan timbal balik antar manusia. Dan yang ketiga ada dari Saptono dan Bambang Suteng. Sosiologi merupakan studi sistematis mengenai masyarakat manusia dalam keseluruhannya, baik dalam dimensi statis maupun dinamis. Ciri-ciri dan sifat-sifat sosiologi menurut Surjono Sukanto. Pertama, sosiologi merupakan ilmu sosial dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. Yang kedua, sosiologi bukan merupakan yang normatif, tetapi merupakan suatu disiplin yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini dan bukan mengenai apa yang terjadi atau seharusnya terjadi. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni atau pure science dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai atau applied science. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Yang kelima, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Yang ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Ya, dari 7 ciri-ciri tadi, sekarang kita masuk ke pengertian olahraga menurut para ahli. Menurut Supandi dan Kemal Johana 1990, olahraga atau sport dikenal di Inggris pada abad ke-18 sebagai kata field sport. Terdiri dari 2 kegiatan pokok, yaitu menembak dan berburu, yang dilakukan pada waktu senggang oleh kaum bangsawan. Dan menurut H. Graves dalam bukunya A Philosophy of Sport, sport berasal dari kata disport atau disporter, yang artinya bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau berarti pula menghindarkan diri. Sport dalam bahasa Prancis, desporter, yang artinya membuang lelah. Sport dalam ensiklopedia Jerman diartikan sebagai pemuasan atau hobi. Menurut Maladi, olahraga adalah segala kegiatan manusia yang mempunyai ciri-ciri adanya peserta, penonton, pemenang, dan ada hadiah. Harsono, olahraga adalah aktivitas otot besar yang menggunakan energi tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan menurut Koni adalah olahraga setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri.
orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara kesatria. Ilmu keolahragaan sebagai interdisiplin ilmu. Olahraga ditinjau dari berbagai sudut disiplin ilmu, menurut Supandi dan Kemal Johana. Biomekanika olahraga atau sport biomekanik menyangkut masalah gerak sebagai salah satu dimensi dari citra penampilan manusia dengan mengenal keadaan biologis dari makhluk manusia. Dan filsafat olahraga atau sport filosofi ini menyangkut pengamatan teoritis dan sistematis dari prasyarat ideal dan material serta interpretasi olahraga dalam berbagai bentuk realisasinya. Ada sosiologi olahraga atau sport sociology sebagai bagian dari disiplin ilmu keolahragaan untuk mengamati kegiatan olahraga yang berhubungan dengan struktur inti dan posisinya dalam masyarakat. Sejarah olahraga atau sport history ini menyangkut masalah pengamatan dan penyajian kejadian masa lampau yang dimulai dari gerak badan, permainan senam olahraga, aktivitas fisik, dan pendidikan jasmani. Pedagogik olahraga atau sport pedagogy membahas berbagai faktor yang berhubungan dengan kekhususan proses belajar mengajar pada olahraga baik di dalam maupun di luar sekolah. Psikologi olahraga atau sport psychology menyangkut berbagai dimensi dari citra penampilan manusia pada realisasi perilaku gerak dalam ruang lingkup keolahragaan. Dan yang terakhir ada kesehatan olahraga atau sport medicine, berisikan aspek-aspek teori dan praktis dari ilmu kedokteran. Adapun alasan orang ingin berolahraga. Yang pertama, jelas keinginan sehat. Kedua, ada menjaga penampilan. Ketiga, gaya hidup. Keempat, ada teknologi informasi, sarana rekreasi, dan menjadi ajang silaturahmi. Fungsi utama olahraga menurut Supandi dan Kemal Johana. Poin pertama, ajang ungkapan dan penyampaian atau transmisi nilai sosial, kepercayaan, dan ideologi melalui konfigurasi kelembagaan olahraga. Poin kedua, ingin menyatakan identitas dan diakui keberadaannya. Poin ketiga, olahraga merupakan katup pengaman masyarakat. Dan yang poin keempat, dapat mencerminkan keadaan beberapa unsur kehidupan masyarakat. Contoh kegiatan olahraga yang kaitannya dengan sudut pandang sosiologi olahraga menurut Abdul Qadir Ateng, 1989. Yang pertama ada pembentukan pribadi, mengembangkan identitas diri. Yang kedua ada sosialisasi atau membangun perilaku dan nilai-nilai bersama yang sesuai. Dan yang ketiga ada kesadaran atau pola tingkah laku yang benar. Pelepasan emosi dengan cara yang dapat diterima masyarakat, kontrol sosial, penyesuaian dan kemampuan prediksi, perubahan sosial, interaksi sosial, asimilasi dan mobilitas. Keberhasilan, cara pencapaian dengan turut aktif atau sebagai penikmat. Terima kasih. Tadi adalah sedikit rangkuman modul 1 atau bab 1 tentang materi sosiologi olahraga. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kurang lebihnya bisa diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.